Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Jadi di video ini saya akan membahas beberapa saham yang cukup menarik, yang dimana juga teman-teman bisa jadikan watchlist untuk teman-teman tradingkan juga dalam beberapa hari ke depannya juga. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman dapat perhatikan juga indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,85% di level harga 6.920, yang dimana kalau teman-teman perhatikan dia membuat new high baru. Nah, di sini dia telah membreakout area new high-nya dan dia akan melanjutkan, besar kemungkinan dia akan melanjutkan trennya, dia akan tetap bullish, yang dimana kita tetap ekspektasi dia akan menuju area 6.988 atau sampai area 7.000. Di situ dia akan membuat harga high barunya, dan kemungkinan besar ketika dia menyentuh area itu dia akan membuat harga low baru. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, yang dimana indeks kita bergerak, otomatis apa, saham-saham yang market cap besar lah yang memanuver indeks kita untuk bergerak. Jadi ketika indeks kita bullish seperti ini, pastikan di portfolio teman-teman juga mempunyai saham yang berada market cap besar, teman-teman. Jadi seperti sektor perbankan itu teman-teman wajib koleksi ketika indeks kita bullish. Nah, contohnya seperti saham BBCA. Ketika teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya, saya juga sudah rekomendasikan jauh hari di ketika dia masih di level harga area 7.300-an. Di situ saya juga sudah rekomendasi sebenarnya saham BBCA ini, dan teman-teman dapat perhatikan dia di sini tercluster membentuk base, dan dia telah membreakout dan dia membuat new high baru lagi ketika teman-teman lihat seperti ini. Nah, dia saya hapus seperti ini. Saya hapus dulu biar teman-teman dapat pahami analisa yang ingin saya sampaikan. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia membuat new high baru. Nah, kita adjust dulu sebentar. Nah, di sini dia membuat new high baru, yang dimana besar kemungkinan harga BBCA ini akan lanjut jalan. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat dia akan menyentuh area resistennya itu di 8250. Nah, selanjutnya dia mau kemana? Kita akan lihat target dia selanjutnya. Kita akan lihat target dia selanjutnya. Dia akan mengejar target kita tuh di 8.600, selanjutnya di area 9.000. Jadi untuk BBCA sendiri sih sebenarnya teman-teman wajib koleksi. Teman-teman wajib koleksi ketika indeks kita itu sedang bullish gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang barangnya di harga bawah, teman-teman wajib hold sahamnya. Teman-teman wajib hold sahamnya. Kenapa? Seperti yang saya katakan, yang memanuver indeks kita itu sektor perbankan salah satunya. Jadi untuk itu BBCA teman-teman wajib koleksi di portfolio teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman juga belum punya sahamnya, apakah di harga sekarang teman-teman bisa masuk? Secara price actionnya itu teman-teman bisa masuk. Secara price actionnya teman-teman bisa masuk. Kenapa? Ketika dia membuat new high baru, dia telah breakout high sebelumnya, tandanya sahamnya akan jalan, teman-teman. Tandanya sahamnya akan jalan. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia masih dikasih kesempatan meretest area 7950 sampai 8000, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk gitu. Jadi untuk BBCA sendiri saya sarankan teman-teman wajib koleksi di portfolio teman-teman. Nah, selanjutnya untuk BBRI juga, teman-teman. Kita lihat empat sektor perbankan kita terlebih dahulu. Nah, untuk BBRI sendiri sebenarnya teman-teman dapat lihat di sini candlenya sangat tidak beraturan. Di sini candlenya sangat tidak beraturan, yang dimana teman-teman dapat perhatikan dia seperti masih membentuk base. Harganya belum kemana-mana. Jadi kita berharap untuk BBRI sendiri dia wajib breakout di atas 4.500. Jadi ketika dia breakout area 4.500, besar kemungkinan dia akan menutup area gapnya ini. Dia ada gap di area ini yang dia mungkin akan tutup di level harga 4.600, teman-teman. Jadi kalau seandainya pun BBRI ini masih bermain tektok-tektok di area 4.400 sampai 4.500, di situ adalah area yang bagus untuk teman-teman lakukan namanya akumulasi. Jadi saham perbankan teman-teman wajib teman-teman bisa koleksi gitu untuk teman-teman hold jangka medium atau sampai 6 bulan sampai setahun ke depannya, teman-teman. Jadi teman-teman wajib koleksi saham-saham perbankan. Kenapa? Ketika indeks kita bullish, sekali lagi saya katakan yang memanuver adalah sektor perbankan. Jadi teman-teman wajib punya di portfolio teman-teman, entah itu BCA, BRI, atau kita lihat BBNI. Kita lihat BBNI.
Nah, kalau BBNI sendiri teman-teman dapat perhatikan besar kemungkinan juga dia akan membuat new high barunya gitu. Jadi untuk BBNI sendiri teman-teman perhatikan aja ketika dia break 7975 apabila dia close di area 8000 itu menjadi suatu yang bagus untuk structure pergerakan movementnya BBNI ini teman-teman gitu. Jadi untuk secara price actionnya semua sektor perbankan itu sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang barangnya di harga bawah ini juga teman-teman bisa hold sahamnya gitu. BBNI juga kemarin di beberapa waktu yang lalu saya juga rekomendasi untuk saham ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang harga di bawah, saya sarankan sih hold aja dulu. Hold aja dulu, jangan jual saham sektor perbankan ini gitu. Nah, untuk BMRI juga teman-teman. Untuk BMRI teman-teman dapat perhatikan nih. Nah, besar kemungkinan juga akan dia membuat new high baru. Jadi patternnya di perbankan ini sama semua. Patternnya sama ketika bergerak satu bullish semua bullish gitu. Jadi untuk BBNI teman-teman perhatikan aja BMRI sorry, teman-teman perhatikan aja area 7925 ini. Jadi ketika dia break di perdagangan besok dia akan membuat nih high baru. Jadi sangat menarik untuk teman-teman pegang saham sektor perbankan sendiri. Saya pribadi lebih prepare ke BBCA. Lebih prepare ke BBCA atau bahkan BBRI gitu. Jadi untuk teman-teman tinggal pilih aja sektor perbankan yang mana teman-teman tertarik, apakah BRI, BCA, BNI atau juga BMRI gitu. Oke, itu untuk review saya untuk 4 sektor perbankan. Nah, selanjutnya saya ingin menganalisa beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan watchlist atau referensi bagi teman-teman. Yang pertama, saya ingin menganalisa saham TKIM. Nah, untuk TKIM sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini. Saya sudah analisa sebelumnya yang dimana kita telah tandai di sini adalah area beli kita atau area akumulasi kita. Nah, memang secara channel trendline-nya dia masih belum kemana-mana. Dia masih berpantul-pantulan aja, masih di area-area channel trendline-nya. Dia masih mempunyai reaksi yang sangat bagus di area channel trendline-nya. Nah, saya hapus dulu ini. Saya akan hapus biar teman-teman dapat mengerti. Dia sangat bagus. Dia masih sangat aktif dengan area channel trendline-nya. Tetapi ada sesuatu yang menarik untuk saham TKIM ini teman-teman. Ada sesuatu yang menarik untuk saham TKIM ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini. Di satu sisi dia telah membreak area akumulasinya. Saya adjustment dulu biar lebih gampang. Sebentar ya. Saya adjust seperti ini, saya adjust seperti ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan. Kita akan lihat trennya seperti ini, teman-teman. Kita akan lihat trennya seperti ini. Nah, kita akan asumsikan seperti ini. Nah, di sini dia membuat lower low terus. Nah, seperti ini kan. Nah, ini adalah area bottom dia terakhir dia buat. Kita tandain seperti ini, teman-teman. Ini kita tandain seperti ini. Ini adalah area bottom dia di 6750. Nah, selanjutnya kita akan tarik minor trendnya, teman-teman. Kita akan tarik minor trendnya yang dimana teman-teman dapat perhatikan di sini. Nah, dia membuat high baru gitu. Dia membuat high baru secara minor trendnya gitu. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini. Nah, dan dia telah membreak area 7225 ini. Kita adjustment ulang di area 7225. Nah, pertanyaannya, apabila teman-teman bertanya apakah teman-teman bisa masuk di saham TKIM ini, saya secara pribadi menganalisa teman-teman bisa masuk di saham TKIM ini. Seperti yang teman-teman perhatikan, seperti Dow Theory katakan juga, history repeat itself, yang dimana saham itu mempunyai karakter pergerakannya, yang dimana juga teman-teman dapat perhatikan ketika saham TKIM ini sudah jalan, harganya sangat signifikan naiknya, teman-teman. Sangat signifikan naiknya. Nanti ketika harga ini biasanya sudah naik atau sudah jalan, momentum kita untuk masuk itu sudah susah. Momentum kita untuk masuk itu sudah susah. Jadi bagi teman-teman yang udah punya barangnya di bawah 7225, tandanya teman-teman sudah ikut akumulasi. Nah, kalau teman-teman pelajari namanya Elliott Wave, dia ada 5 wave. Yang dimana wave 1, wave 3, wave 5 itu adalah area wave impulsifnya. Yang dimana wave 1 itu adalah area akumulasi, wave 3 di situ area partisipannya, yang ketiga wave 5-nya itu adalah axis-nya, teman-teman. Jadi ingat, dia ada 5 wave tapi 3 wave impulsif. Yang pertama akumulasi, yang ke wave 3 dia partisipan, yang kelima dia adalah axis-nya, teman-teman. Jadi di sini besar kemungkinan dia telah selesai melakukan namanya akumulasinya dan dia akan menuju wave 3-nya atau bisa dikatakan partisipannya akan lanjut, teman-teman. Jadi
bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham TKIM ini. Dan bagi teman-teman yang punya barang yang dari harga bawah, teman-teman bisa hold sahamnya, teman-teman. Gitu. Jadi ingat, saham yang saya analisa adalah saham yang swing trade, yang dimana bisa memakan waktu bahkan sampai 1 bulan atau lebih. Atau kalau seandainya harganya jalan cepat, bisa memakan waktu hanya 1 minggu, teman-teman. Jadi ingat, saham yang saya analisa adalah saham-saham swing trade, bukan saham-saham day trading atau scalping. Jadi teman-teman harus perhatikan di situnya. Jangan teman-teman berpikir ketika saya menganalisa saham di video ini, keesokan harinya udah langsung jalan. Tidak seperti itu. Karena apa? Saham yang saya analisa adalah saham-saham yang mempunyai metode swing trade. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya teman-teman yang masih menonton video-video saya ini pasti teman-teman yang masih ingin belajar. Yang dimana ketika teman-teman masih ingin belajar, saya tidak ingin merekomendasikan sebenarnya saham-saham yang scalping atau mempunyai volatility yang tinggi, kecuali ketika saya melihat momentum yang sangat tepat dan risknya cukup kecil, saya berani yakin untuk merekomendasikannya ke teman-teman. Tetapi ketika masih FOMO, masih eksis di beberapa grup sehingga volatility-nya sangat tinggi, saya tidak berani sarankan ke teman-teman. Kenapa? Sangat berisiko. Jadi ketika ada saham volatility yang atau saham lapis 3 yang momentumnya bagus, ketika dia berada di area-area support kuatnya atau mempunyai risiko yang kecil, saya berani rekomendasikan teman-teman. Contoh, beberapa waktu yang lalu bagi teman-teman yang ikut di channel Telegram saya berani juga merekomendasikan saham-saham yang lapis 3 seperti SLIS, kemarin saham Trin. Saya berani rekomendasikan ketika momennya tepat gitu. Jadi kembali lagi ke sini, ini saya menganalisa secara swing trade, teman-teman. Jadi untuk TKIM sendiri, bagi teman-teman yang ingin swing trade, teman-teman bisa manfaatkan. Kenapa? Teman-teman udah perhatikan. Di sini dia membuat higher low baru. Dia kakinya tidak membuat lebih rendah. Jadi besar kemungkinan dia akan build ke atas. Teman-teman. Nah, dia besar akan build ke atas, yang dimana juga kemungkinan besar juga dia akan membreakout area channel trend line-nya ini. Saya yakin dan percaya cepat atau lambat dia akan membreakout area channel trend line-nya ini, dan dia akan naik dengan signifikan, teman-teman. Karena apa? TKIM ini sama seperti INKP juga, mereka adalah saham yang sama. Ketika naik, dia sudah gejolaknya sangat tinggi, atau momentum untuk masuk itu udah agak susah bagi kita yang newbie gitu. Kenapa? Risknya itu udah gede. Bagi teman-teman yang sudah lama di pasar saham, pasti mungkin berani masuk dan lebih mengerti resikonya. Tapi bagi teman-teman yang newbie, lebih baik kita cari area base entry yang nyaman dan tepat gitu, supaya kita bisa mengukur risiko kita itu lebih akurat gitu, teman-teman. Nah, itu untuk TKIM. Kalau seandainya dia masih mencoba retest area 7.300, 7275 atau 7250, teman-teman bisa manfaatkan momentum itu untuk masuk gitu. Jadi apabila dia meretest, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk saham TKIM ini. Secara price action-nya sangat menarik. Dan sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksi saham TKIM ini di portfolio teman-teman? Oke, itu untuk TKIM. Selanjutnya saya akan membahas saham INKP. Nah, untuk INKP sendiri, sahamnya juga sudah naik cukup signifikan di perdagangan hari ini, yang dimana dia tercluster di area channel trend line-nya. Dan sebenarnya untuk INKP sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba masuk, saya lebih prepare ke TKIM, teman-teman. Saya lebih prepare ke TKIM ini. Jadi sebenarnya di jauh hari saya sebenarnya udah rekomendasi saham INKP ini di jauh hari, ketika dia memasuki area 7575 ini atau sampai 7.500 ini. Kemarin saya sudah rekomendasikan saham ini, dan sekarang dia sudah naik. Ketika teman-teman entry di area yang saya tandakan ini, mungkin teman-teman sudah running profit hampir 10% gitu. Jadi untuk INKP sendiri, seperti yang saya katakan, INKP, TKIM itu mempunyai histori yang sama, teman-teman. Ketika harganya sudah jalan, dia naiknya sangat signifikan, dan pasti teman-teman sudah ketinggalan gitu. Jadi bagi teman-teman yang newbie, perhatikan area-areanya aja, teman-teman. Jadi misalnya ini kan, teman-teman perhatikan seperti ini. Ini saya hapus saja. Saya tidak pakai channel trend lainnya supaya teman-teman lebih mengerti. Nah, dia telah membreakout area ini, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan. Kita adjust ke sini saja. Bentar ya. Ini adalah candle bearish yang sangat impulsif. Nah, teman-teman dapat perhatikan, kalau seandainya di perdagangan besok juga TKIM dikasih retest, INKP, ya kan?
dan teman-teman lebih ingin masuk di INKP, teman-teman bisa aja perhatikan aja kalau seandainya dia dikasih retest ke bawah ke area-area ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham INKP ini. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman lebih tertarik di INKP atau TKIM gitu. Oke, itu untuk INKP dan TKIM. Selanjutnya saya ingin membahas saham IPTV. Nah, IPTV ini saham lapis 3 atau saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi. Teman-teman tidak perhatikan di sini, dia mempunyai shadow yang sangat berisiko, yang dimana di sini gejolak-gejolaknya sangat tinggi. Dan bagi teman-teman yang masih newbie, pastikan teman-teman beli saham-saham yang seperti ini cukup dengan dua metode aja. Kalau nggak arah di area support, udah selesai. Seperti itu aja belinya. Tapi pastikan teman-teman, jangan misalnya arahnya udah 3 kali berturut-turut, teman-teman masuk lagi. Jangan, itu sangat berisiko. Pastikan ketika teman-teman masuk, dia masih arah di hari pertamanya. Nah, itu probability untuk teman-teman make money itu masih lebih tinggi. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari arah, itu sangat berisiko. Saya tidak sarankan teman-teman masuk gitu. Nah, kembali lagi di IPTV, ini cukup menarik. Cukup menarik ketika dia di perdagangan besok memasuki area yang kita tanda ini, teman-teman. Kita tanda seperti ini. Sebenarnya di perdagangan open market besok pun teman-teman bisa masuk di saham IPTV ini. Di area 140 sampai 137 itu adalah area yang bagus. Atau di open market besok pun teman-teman bisa juga spekulasi masuk di saham ini. Nah, untuk area stop loss-nya kita cukup adjust seperti ini aja. Sebentar kita lihat beberapa persen di harga open market besok. Cukup gede sebentar ya. Saya akan adjust seperti ini. Nah, stop loss-nya di area 134, teman-teman. Area stop loss-nya di 134. Nah, jadi ketika di perdagangan besok dia masih meretest di area 140 sampai 137, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham IPTV ini. Cukup stop loss-nya di level harga 134 aja gitu. Jadi, teman-teman udah perhatikan stop loss-nya kurang lebih sekitar 5,5%. Apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham IPTV ini atau tidak gitu. Jadi misalnya teman-teman rela cut loss 500.000, berarti teman-teman harus masuk itu dana 10 juta. Jadi ketika kena stop loss 5%, berarti teman-teman hanya kehilangan uang 500.000 gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman trading, teman-teman harus rela cut loss gitu. Apalagi teman-teman trading di saham-saham yang mempunyai volatility yang tinggi. Jadi pastikan teman-teman gunakan dengan dana yang terukur. Jadi ketika movement harga tidak sesuai analisa kita, kita berani melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Jadi untuk IPTV sendiri, teman-teman bisa lakukan spekulasi. Ingat judulnya spekulasi. Kenapa? Saham ini mempunyai volatility yang tinggi, yang dimana ketika dia gejolaknya naik, cukup signifikan naiknya dan rewardnya juga oke. Yang pasti perhatikan area resikonya, area stop loss kita, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham UNTR. Untuk saham UNTR sendiri, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya secara strukturnya dari sini dia selalu membuat harga low baru dan harga high baru. Nah, besar kemungkinan dia akan membuat harga high baru, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membuat harga high baru. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham UNTR ini, teman-teman cukup perhatikan di area 24.200 itu, 24.200 itu. Jadi ketika di perdagangan besok dia mampu membreakout area 24.200 itu, teman-teman bisa masuk dengan sistem buy on breakout gitu. Jadi cukup stop loss-nya di bawah 23.925 aja. Besar kemungkinan dia akan membuat harga high barunya, teman-teman. Secara structure dia oke, tinggal menunggu momentumnya dia membreakout area 24.200 dan di situ teman-teman nanti bisa masuk di saham UNTR ini, teman-teman. Memang untuk saham UNTR seperti batu bara cukup menarik juga, tapi teman-teman dapat perhatikan ketika ada saham yang batu bara sudah naik, teman-teman coba cari probability di saham batu bara yang lainnya. Salah satunya seperti UNTR ini. Memang harganya cukup mahal. Kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik masuk di saham UNTR ini atau tidak, atau teman-teman bisa masuk di saham Adro. Teman-teman bisa masuk di saham Adro. Sebenarnya untuk Adro sendiri saya sudah rekomendasikan ketika dia memasuki area ini, teman-teman, 2.200. Kemarin di video saya sebelumnya, apabila teman-teman nonton, teman-teman pasti masuk di saham ini gitu. Jadi
teman-teman kita di channel Telegram juga sudah masuk di saham Adro ini di harga bawah dan bisa hold sahamnya teman-teman. Teman-teman bisa hold sahamnya dan jaga-jaga dengan trailing stop gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah masuk di bawah, teman-teman pasti udah running profit sekitar hampir 6% dan ini secara price action sangat menarik teman-teman. Sangat menarik. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area high sebelumnya dan besar kemungkinan dia akan menuju high barunya teman-teman. Nah, di mana dia akan tuju, setidaknya saya prediksi dia akan menuju area 2450 ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang rasa UNTR terlalu mahal, teman-teman bisa coba ambil kesempatan di saham Adro ini gitu. Nah, cukup stop lossnya di sini aja teman-teman, di bawah ini aja sekitar 3,5%. Untuk TP satunya di 2450 sekitar 5,6%. Dan risk to rewardnya sangat bagus untuk teman-teman tradingkan gitu. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik di saham PTB UNTR atau di saham Adro-nya? Untuk batubara sahamnya sedang eksis. Sahamnya sedang eksis. Sekarang kembali di teman-teman tertariknya di yang mana gitu. Kalau untuk Adro sih secara price action-nya sangat menarik teman-teman. Sangat menarik di sini dia buat low dan besar kemungkinan dia buat harga high barunya di sini gitu. Oke, itu untuk UNTR dan Adro. Selanjutnya saya akan membahas saham MCOL. Kita membahas saham MCOL. Saham ini teman-teman dapat perhatikan dari dia IPO di sini di tanggal 7 September 2021 sahamnya langsung digas ke atas, tidak dikasih koreksi. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Nah, kita takutnya saham ini seperti ITMG, Bian, UNTR atau Harum bahkan. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan saham-saham sektor batubara ini sangat cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Yang dimana kalau seandainya di MCOL ini teman-teman dapat perhatikan di sini dia tidak membuat lower low baru, dia tidak membuat lower low baru. Di sini dia teman-teman dapat perhatikan harganya masih konsisten dijaga teman-teman. Sahamnya masih konsisten dijaga di atas 3.250 ini dan teman-teman dapat perhatikan di sini adalah minornya. Ini adalah minor low dia di atas 3480. Kita bilanglah 3500 putar ya. Nah, sorry, enggak usah 3450 sorry. Nah, ini adalah minor low dia. Nah, kalau teman-teman yang suka tipe swing santai, teman-teman bisa coba koleksi di saham MCOL ini. Teman-teman bisa coba koleksi, cukup stop lossnya di 3420. Kita lihat berapa persen. Kalau di open market besok 3430, 3420. Hanya hampir kurang lebih 5% teman-teman. Hanya kurang lebih 5%. Jadi untuk MCOL sendiri kalau seandainya pun juga dia dikasih kesempatan turun di area 3500 ya kan, atau dia dikasih kesempatan turun seperti ini, teman-teman bisa coba koleksi saham ini dan coba ikut follow the trendnya. Takutnya saham ini seperti saham ITMG atau yang lainnya teman-teman bisa didorong ke atas terus gitu. Karena teman-teman dapat perhatikan dia ada sesuatu yang cukup menarik. Saham ini terus dijaga harganya. Sahamnya terus dijaga di atas 3.250 ini nih. Teman-teman dapat perhatikan ketika dia break di area ini teman-teman, yang untuk major high-nya ini. Nah, kalau dia udah break, dia akan sangat signifikan pasti naiknya. Jadi untuk teman-teman yang tipe swing santai, teman-teman bisa perhatikan saham MCOL ini dan coba manfaatkan momentumnya gitu teman-teman. Oke, itu untuk MCOL. Selanjutnya saya ingin membahas saham SAME. Nah, untuk saham SAME ini teman-teman dapat perhatikan sebenarnya secara structure market dia di sini bearish. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia bearish teman-teman. Sebentar ya, saya lihat dari sini. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia bearish, sangat signifikan. Dia konsisten membuat lower low baru dan lower high baru di sini. Nah, tetapi di sini dia teman-teman lihat. Nah, di sini teman-teman dapat perhatikan dia tidak membuat lower high baru teman-teman. Dia tidak membuat lower high baru yang dimana dia telah membreak area ini, dia telah membreak dan dia turun dan kita berharap dia tidak membuat lower low baru. Jadi kita perhatikan area ini, teman-teman dapat perhatikan ini adalah area penting dia. Area 306 adalah area penting dia. Saya hapus dulu ini. Area 306 adalah area penting dia dan area 330 adalah area low yang tidak boleh dia lewati, yang dimana kalau seandainya dia lewati area 330 ini besar kemungkinan dia akan menuju area ini
area 306 ini teman-teman gitu. Jadi untuk saham sendiri teman-teman bisa coba spekulasi. Ingat judulnya spekulasi teman-teman. Di open market besok atau kalau seandainya dikasih kesempatan di memasuki area 334 sampai 336, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham-saham ini. Ingat spekulasi judulnya teman-teman. Eh, Coba spekulasi dan stop lossnya cukup di bawah 330 aja. Misalnya 328. Nah, stop lossnya di 328. Jadi apabila dia close, ingat teman-teman, close di sesi perdagangan di 328, teman-teman keluar dan stop lossnya sekitar 3,36%, teman-teman. Jadi untuk risk to rewardnya sangat menarik. Untuk risk to rewardnya sangat menarik. Stop lossnya cuma 3% di open market besok. Kalau seandainya dia dikasih turun lagi jauh lebih bagus. Untuk area TP1-nya teman-teman bisa letak di sini. Ini adalah jelas area supply zone-nya. Ini adalah area supply zone-nya, sangat jelas. Ntar saya tandakan seperti ini. Nah, area 368 adalah area supply zone-nya dan risk to reward-nya 1/2,3. Dan itu sangat bagus untuk teman-teman tradingkan gitu. Jadi untuk saham sendiri, untuk teman-teman coba spekulasi bisa. Teman-teman perhatikan aja area 330 adalah area support dia. Besar kemungkinan ketika dia menyentuh area itu ada suatu reaksi yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk rebound sementaranya gitu. Jadi untuk stop loss teman-teman perhatikan di level harga 328. Oke, itu untuk saham. Selanjutnya saya ingin membahas dua saham yang di perdagangan hari ini maaf cakapnya banyak memakan korban teman-teman. Jadi ada dua saham yang di perdagangan hari ini dan mungkin salah satunya adalah teman-teman saya tidak tahu dan saya berharap teman-teman tidak masuk di saham ini. Kenapa? Saham ini saham yang dipom-pom di perdagangan hari ini. Yang pertama itu ada saham FPNI teman-teman. Sebenarnya kalau secara price actionnya teman-teman, saham FPNI ini sangat menarik. Saham FPNI ini sangat menarik. Tetapi teman-teman tidak perhatikan, dia open marketnya itu di 600. Jadi di perdagangan tadi dia open marketnya itu di 600. Sekitar, bentar kita lihat, langsung di harga arahnya teman-teman. Bayangkan aja di open market dia open market itu di harga arahnya di 600 FPNI tadi. Tetapi teman-teman dapat perhatikan dia langsung dibanting ke bawah. Dia langsung dibanting ke bawah. Jadi kalau teman-teman masuk di area 600 tadi atau di harga atas ini pasti teman-teman portfolionya sangat merah berdarah bahkan. Dan teman-teman dapat lihat strukturnya rusak. Strukturnya rusak. Artinya apa? Ada ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang itu bandarnya emiten ini ada yang ngebandari yang tidak senang gitu. Jadi ibarat gini teman-teman. Jalan yang dimana kalau seandainya jalan itu bagus, ya kan, jalan itu bagus, ketika yang menjalani jalan itu hanya kereta, sepeda atau bahkan mobil-mobil seperti sedan, jalan itu nggak akan rusak teman-teman. Jalan itu nggak akan rusak. Tetapi karena jalan itu yang masuki truk, bahkan traktor, jalan itu hancur dan berlubang. Nah itulah strukturnya teman-teman. Jadi di saham FPN ini ada kalau teman-teman pasti ketahui juga ada seorang pihak yang memasuki saham FPN ini dan mungkin bandarnya nggak suka. Bandarnya nggak suka orang itu masuk di saham ini gitu. Jadi teman-teman dapat perhatikan langsung dibanting teman-teman. Langsung dibanting. Jadi pengikutnya juga pasti akan sangkut di sini kalau seandainya teman-teman tidak cut loss sahamnya. Kalau saya perhatikan secara actionnya jadi tidak menarik teman-teman. Kenapa? Strukturnya rusak gitu. Kalau seandainya seperti ini metodenya teman-teman dapat perhatikan. Kalau seandainya metodenya seperti ini, nah, strukturnya sangat bagus. Pasti kita akan asumsikan harganya akan naik ke atas gitu. Harganya akan naik ke atas. Tetapi mungkin bandarnya ketika melihat saham ini ingin dipump, bandarnya nggak suka. Bandarnya nggak suka dan apa yang terjadi? Dibantai teman-teman. Nah, dibantai. Dibuat harga open 600 dan langsung dibantai. Jadi pasti ini banyak makan korban gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru newbie saya nggak sarankan teman-teman ikut-ikutan atau FOMO atau ikut hype yang seperti itu, yang dimana teman-teman tidak ngerti resikonya. Jadi lebih baik teman-teman cari saham-saham yang mempunyai volatility yang cukup lebih baik atau tidak terlalu berbahaya bagi portfolio teman-teman gitu. Masih banyak saham yang bisa teman-teman trading kan, seperti salah satunya LQ45 gitu teman-teman. Jadi untuk
FPNI sendiri secara strukturnya sudah rusak jadinya, sudah rusak. Dan untuk saya pribadi, saya belum tertarik untuk kembali melihat saham ini. Kenapa? Strukturnya sudah dirusak oleh orang dan bandarnya tidak menyukainya, teman-teman. Jadi bandarnya langsung hajar di situ gitu. Jadi untuk FPNI saya sarankan nggak usah pantau dulu, tidak usah pantau dulu. Kalau terlepas besok rupanya dia naik arah, ya udah biarkan aja, teman-teman. Kenapa? Kita pikirkan risikonya dulu, jangan pikirkan rewardnya dulu. Nah, sama seperti Toys, teman-teman. Sama seperti Toys. Jadi FPNI dan Toys hari ini, teman-teman udah perhatikan ya, dibantai dua-dua, teman-teman. Dibantai. Jadi bagi teman-teman retail yang ikut-ikutan di perdagangan hari ini pasti kena bantai di FPNI sama di Toys ini gitu. Jadi ya kalau seandainya teman-teman tanya kayak mana nih, ya cut loss solusinya, atau teman-teman tunggu aja momentum yang tepat gitu. Ya kita berharap dia naik lagi, kita berharap dia naik lagi gitu. Tetapi ingat, kita trading itu secara analisa bukan harapan, teman-teman. Boleh berharap ketika kita sudah tahu analisanya seperti apa. Tetapi kalau kita tidak ngerti analisanya, kita berharap, itu yang berbahaya gitu. Nah, untuk Toy sendiri juga saya tidak rekomendasi untuk teman-teman coba masuk. Kenapa? Shadow-nya sangat besar dan saya tidak ingin teman-teman merekomendasikan saham ini ke teman-teman. Kenapa? Risikonya sangat berbahaya untuk teman-teman tradingkan gitu. Oke. Nah, ada saham yang cukup menarik yang dimana teman-teman dapat perhatikan. Sebentar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di pemberitaan hari ini, saham auto ini labanya naik sangat signifikan, teman-teman. Sangat signifikan. Saya lupa tadi berapa persen, tapi kurang lebih puluhan ribu persen atau ribuan persen, saya lupa. Tapi ya sangat signifikan apanya? Laporan keuangannya. Laporan keuangannya sangat signifikan dan teman-teman dapat perhatikan. Di sini dia bearish kan? Dia bearish di sini, teman-teman dapat perhatikan seperti ini. Kita tarik swingnya seperti ini juga. Nah, kita tarik area channel trendline-nya seperti ini. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Nah, ini adalah bottom terakhir dia buat. Ini adalah bottom terakhir yang dia buat, ya kan? Ini bottom terakhir yang dia buat dan di sini dia telah membreak area channel trendline-nya, dia membreak area channel trendline-nya dan dia tidak membuat lower low baru. Di sini kita tandakan seperti ini, teman-teman. Kita tandakan seperti ini. Nah, di sini aja kita adjust seperti ini. Nah, untuk saham auto sendiri, teman-teman dapat perhatikan ini ada gap, ini ada gap. Sebentar ya, kita tandakan seperti ini. Ini adalah area gap yang dimana kita berharap dia tutup area gap ini di level harga 1050. Bentar ya, kita tanda seperti ini. Nah, untuk saham auto ini, teman-teman bisa masuk di perdagangan besok. Yang penting perhatikan di area 1065 sampai 1050. Itu adalah area base entry kita untuk saham auto gitu. Jadi kita berharap di perdagangan besok dia menutup gapnya ini, dan dia akan lanjut naik. Secara price action ada sesuatu yang menarik di auto ini, yang dimana dia didukung dengan isunya. Yang dimana laporan keuangannya juga sangat bagus dan juga fundamentalnya cukup bagus, yang dimana teman-teman bisa pegang saham ini cukup dalam medium term. Kita lihat area stop lossnya kalau di area sini. Nah, di open market besok pun kalau seandainya teman-teman ingin masuk, teman-teman bisa lakukan. Ingat stop lossnya di level harga 1020 sekitar 6,23%. Cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik. Kenapa? Terlepas stop lossnya 6%, teman-teman udah perhatikan. Kalau di open market besok ya, kalau seandainya di open market besok teman-teman masuk, kalau seandainya dikasih ke area bawah, jauh lebih bagus lagi risk to rewardnya gitu. Nah, stop lossnya di 1020 sekitar 6%. Stop lossnya sekitar 6%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di sini. Di 1060 kita letak seperti ini. Ini adalah TP1 kita, ya kan? Untuk TP2-nya teman-teman bisa langsung letak di high-nya untuk jangka medium term-nya gitu. Di level harga 1400 kita buat langsung adjust, bentar ya. Kita adjust langsung di 1400. Nah, ini untuk medium term-nya gitu. Jadi untuk auto dalam medium term, saya yakin dan percaya secara analisa kemungkinan besar dia akan menuju 1400. Tetapi ingat, teman-teman, itu hanya secara price action analisa kita. Kalau benar enggaknya itu hanya waktu dan market yang menjawab. Kita hanya bisa menganalisa melalui price movement-nya seperti apa gitu. Price action-nya seperti apa.
pergerakan harganya mau kemana. Itulah yang kita analisa. Jadi saya secara analisa kemungkinan besar dia akan up, yang dimana dia didukung dengan laporan keuangannya dan juga price actionnya cukup menarik. Dan kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk pegang saham auto ini? Dan kembali saya katakan, ingat teman-teman, saham yang saya analisa adalah saham dengan metode swing, yang dimana bisa di atas seminggu, bahkan di bawah seminggu, atau bahkan sebulan 2 bulan gitu. Jadi kenapa saya gunakan metode swing di video saya? Seperti yang saya ulangkan kembali, teman-teman pasti masih belajar, yang dimana teman-teman pasti nonton video ini untuk belajar juga. Jadi saya tidak pernah merekomendasikan saham-saham yang day trading atau scalping kecuali pas momentumnya. Makanya ketika itu terjadi, saya selalu rekomendasikan di grup saya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan updatean yang seperti itu, dan teman-teman ingin mempelajari yang saya pelajari seperti ini, teman-teman bisa join di channel Telegram kita. Di situ saya tidak pungut biaya, teman-teman. Saya tidak pungut biaya, dan teman-teman kalau seandainya teman-teman belajar ilmu yang saya sampaikan di video ini, teman-teman nggak akan dapatkan gratis, teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman nggak akan dapatkan gratis. Dan teman-teman nggak akan dapatkan ilmu ini dimanapun, gitu. Kecuali teman-teman dapatkan di mentor yang benar dan tepat. Karena apa? Saya sebelumnya belajar dengan banyak biaya, teman-teman. Dan saya aplikasikan dan ajarkan ke teman-teman di sini, sharing di sini secara gratis, gitu. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman percaya atau teman-teman rasa analisa saya berguna, teman-teman dapat pelajari secara gratis, gitu. Oke, itu untuk auto. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham JSMR. Nah, untuk saham JSMR sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini. Di sini dia downtrend. Di sini teman-teman dapat perhatikan, di sini dia downtrend. Nah, dia downtrend di sini ya kan, teman-teman dapat perhatikan, sangat jelas dia downtrend. Tetapi di sini adalah low terakhir yang dia telah buat. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah low terakhir. Sebentar, kita tanda seperti ini. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Dan teman-teman dapat perhatikan, setelah dia membuat low terakhir, dia tidak membuat new low baru. Dia tidak membuat new low baru. Bahkan dia sepertinya akan build ke atas, teman-teman. Dia akan membuat tren baru, kemungkinan besar. Dan itu menjadi suatu yang bagus untuk teman-teman bisa tradingkan. Jadi untuk JSMR sendiri apakah bisa masuk? Saya belum sarankan. Saya belum sarankan masuk, tetapi di perdagangan besok teman-teman bisa watchlist. Teman-teman bisa watchlist apabila di perdagangan besok dia bisa break di atas 3620. Tandanya apa? High, dia membuat harga high baru. Dia akan menuju ke membuat harga high baru, dan teman-teman bisa masuk di saham JSMR ini. Jadi misalnya nih di open market besok, ya kan, di open market besok bid overnya misalnya di bidnya 3630, overnya 3640. Nah, teman-teman bisa masuk di saham JSMR ini, gitu. Teman-teman bisa masuk. Untuk stop lossnya nanti saya akan update di di channel Telegram kita. Jadi untuk JSMR sendiri cukup menarik, dan teman-teman bisa jadikan watchlist di trading plan teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin request saham yang saya bantu analisa, teman-teman bisa join di channel Telegram kita. Di situ kita nanti dapat sharing dan belajar sama-sama. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.